Saudaraku yang sama-sama lagi mengusahakan bagaimana kuatnya iman dalam diri kita, dan sama-sama lagi berjuang bagaimana mengusahakan iman tertanam dalam diri kita, sehingga dengan kuatnya iman ini kita akan mudah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah saudaraku bahwa iman ini tempatnya di dalam hati. Namun hati tidak bisa bicara, hati tidak bisa mendengar, dan hati pun tidak bisa melihat. Iman akan masuk ke dalam hati diawali dengan banyak membicarakan kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab iman yang hakiki berada dalam hati, bukan dalam lisan ataupun anggota tubuh lainnya, saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Maka katakanlah kepada mereka, yakni orang Arabi tersebut, kamu belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah, aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu, karena iman belum masuk, fi qulubikum, ke dalam hati kalian. Demikianlah iman manusia hari ini baru wujud pada lisan saja. Maka hendaknya berusaha bagaimana agar iman itu menghujam masuk ke dalam hati, sehingga iman yang awalnya mewujud, yakni iman apa adanya, menjadi iman matlub, yakni iman yang teruji dan diusahakan. Iman matlub ini tidak bisa bercampur sedikit pun dengan keyakinan dan ketergantungan kepada makhluk. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Apabila iman telah terhujam dalam hati seseorang, maka saudaraku, iman itu akan selalu bersamanya dalam setiap suasana dan keadaan. Imannya akan menemaninya di dalam kubur, yakni membantu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian di akhirat, kelak iman akan bersamanya dan membantunya menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pada sakaratul maut, imannya akan menghalau iblis laknatullah alaih yang akan menipunya, membisikkan ke dalam telinganya, sehingga manusia tersebut tidak akan terkesan dan akhirnya mati dalam keadaan Islam husnul khatimah. Saudaraku, mari kita renungkan. Hari ini manusia rela diatur oleh perusahaan, tempat bekerjanya, dan berusaha mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut, sebab dia yakin setiap bulan akan mendapatkan gaji. Seorang pejabat rela diatur oleh peraturan kantornya karena dia yakin akan menerima gaji pun. Demikian pula apabila seorang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan kampung akhirat yang selama-lamanya, maka dia akan menggunakan seluruh anggota badannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman bukan sekadar lafaz atau tulisan, tetapi tertanam dalam hati sehingga mewujudkan suatu keyakinan bahwa apa yang nampak seluruhnya terjadi dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada dasarnya manusia ini memilih apa yang dia yakini bisa memberi manfaat dan akan meninggalkan hal-hal yang meragukan.
Setiap manusia memiliki perasaan dalam hatinya dan digerakkan oleh anggota tubuhnya berupa amal. Seseorang akan memfungsikan anggota badannya kepada sesuatu yang dia yakini bisa mendatangkan keuntungan. Dan keyakinan ini akan terbentuk dari apa yang paling banyak dipikirkan, lalu dilihat, didengar, dan dibicarakan. Maka atas perkara itu, saudaraku, mari kita gunakan mata kita, telinga kita, hati kita untuk mendengarkan, melihat, dan mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicarakan tentang pentingnya perkara akhirat, pentingnya perkara iman, bicarakan tentang dahsyatnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan selalu kita bicarakan dan kita lihat lalu kita dengar, akan masuk ke dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan ringan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi karena sudah wujud kebesaran Allah dan keyakinan Allah dalam hati kita masing-masing.